Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Halo para peserta PPK Prajabatan, saya hadir lagi bersama Profesor Yulia Airiza, PhD, dosen Fakultas Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, dan juga bersama Dr. Kartika Nur Fathiyah, MSc. Beliau juga dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Mengapa kita datang ke kalian semua? Kita tahu bahwa Anda adalah banyak memungkinkan untuk stres. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana stres terjadi, dan kalau itu terjadi, bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita mengelola stres itu. Jangan lupa klik subscribe supaya channel ini tetap menjadi channel Amar Ma'ruf media sosial, sebagai channel alternatif dari channel-channel yang hanya berbasis pornografi dan pola hidup yang hedonistik. Jika YouTube ini datang ke gadget-gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan tangan kreatif editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono dari Kabupaten Ngawi, guru SMP Negeri 2 Karanganyar. Nah, kita sapa dulu para narasumber kita. Ini ada di episode kedua. Bu Yulia, selamat pagi Bu Yulia. Selamat pagi, Prof. Yanto. Terima kasih. Dan Mbak Ika, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Yanto, pemirsa sekalian. Ya, oke. Nah, mari kita awali dari Prof. Yulia dulu. Stres itu sering dibicarakan orang, tapi kadang-kadang orang kalau stres itu nggak ngaku kalau dia stres. Sebetulnya dari mana stres datang, Prof. Yulia? Baik, terima kasih Prof. Yanto. Jadi seperti yang episode sebelumnya, stres itu selalu ada ya, selalu ada, hanya dikala ukurannya itu terlalu besar itu menjadikan masalah ya. Nah, kalau kita bicara tentang sumber-sumber stres, itu ada beberapa kriteria besar yang bisa dipakai untuk pedoman ya. Yang satu itu peristiwa tak terduga seperti adanya bencana alam dan sebagainya ya. Kemudian ada peristiwa yang negatif ya. Nah, peristiwa negatif itu seperti adanya perceraian, pemutusan hubungan kerja, itu bisa juga mendatangkan stres. Kalau Bu Yulia, kalau mahasiswa apa kira-kira? Kalau mahasiswa mungkin itu ada yang kelompok keempat itu adalah overload. Oke. Overload itu termasuk 4 kelompok besar. Jadi tadi tidak terduga, negatif, overload, sama satunya itu ambigu ya, seperti ini saya mau kemana nggak jelas, itu ambigu. Nah, kira-kira kalau mahasiswa itu adalah overload gitu. Ya. Jadi beban yang melebihi kapasitas yang harusnya dia bisa memikulnya. Mungkin begitu, Pak. Iya, jadi ketika mungkin tugas-tugas terlalu banyak itu paling bisa menimbulkan sumber stres bagi mahasiswa ya. Ya, oleh karena itu saya kira strateginya para mahasiswa, calon para guru profesional, para peserta PPK Prajabatan kan overload. Supaya tidak overload, Anda jangan menunda-nunda pekerjaan. Karena kalau menunda itu nanti menyesal sendiri dan mungkin bisa menyebabkan stres lebih dalam lagi. Begitukah? Mungkin bisa begitu, Prof. Yulia. Ya, jadi kalau kita tuh sudah banyak pekerjaan, kemudian tidak diatasi dengan baik, malah ditunda-tunda tadi ya, kata Prof. Yanto, itu yang sering disebut prokrastinasi. Nah, itu justru menambah sumber stres. Oleh karena itu, biasanya untuk mengatasi stres itu ada 2 cara. Yang pertama itu berfokus pada masalah, ya. Yang kedua berfokus pada emosi. Nah, contohnya yang berfokus pada masalah ini kita harus mengatasi, mencari sumber akar masalahnya itu. Misalnya
kita mengubah situasi. Situasinya kan tugasnya banyak. Ya, kalau begitu yang banyak itu dikurangi, jangan ditunda-tunda ya. Ya, ya. Dikurangi itu berarti kita mengubah situasi. Yang kedua, itu kita mengubah reaksi kita. Kalau reaksi kita tuh mengatakan saya dipaksa, ini sudah jatuh deadline-nya seperti ini. Nah, itu perasaannya tidak enak. Makanya reaksi kita, saya ingin mengerjakan tugas gitu. Nah, itu akan lebih membantu kita mengubah situasi yang menjadi sumber stres tadi. Nah, ini yang disebut coping atau pengatasan masalah berfokus pada masalah. Kemudian yang satunya itu perlu juga emotional focus coping, itu kita fokusnya pada emosi kita. Jadi bagaimana melepaskan emosi yang menekan ini tadi, ya. Antara lain ini kita bisa olahraga, jalan-jalan, semedi, ya. Nah, atau sekarang itu juga banyak strategi yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Ika, itu positivity ya. Jadi di kami itu mengenal positivity yang merupakan bagian dari psikologi positif, bagaimana how to approach the problem gitu. Ya. Ya, oke. Jadi para mahasiswa disebut tadi prokrastinasi oleh Profesor Yulia itu adalah kebiasaan menunda-nunda. Misalkan Anda sedang membaca learning modul-modul, tapi saudara nggak baca-baca, malah begadang semalam suntuk hanya WA ya dengan teman-teman, nggak mengerjakan, itu malah menambah stres karena pekerjaan saudara semakin menumpuk. Nah, itu harus saudara ketahui. Nah, sekarang bagaimana saudara bisa mengelola stres saudara? Ini Dr. Ika akan memberitahu Anda semua. Dr. Ika. Terima kasih Prof. Melengkapi dulu apa yang disampaikan Bu Yulia tadi ya, ada 2 strategi, emotional coping dan problem coping. Prokrastinasi ini termasuk emotional coping, yang tidak diselesaikan tapi justru lari, withdrawal, karena merasa tidak mampu, nggak kuat menyelesaikan tugas yang sebegitu banyak, akhirnya ber-WA tadi Prof, kemudian mungkin justru buka-buka aplikasi-aplikasi yang sebenarnya malah waktunya semakin habis, tidak terselesaikan. Nah, tadi Bu Yulia menyinggung positivity ya. Ini memang paradigma baru dalam psikologi. Kalau sebelumnya psikologi itu lebih ke mengobati kekurangan, mengatasi problem, sekarang lebih melihat sisi positifnya. Orang itu sebenarnya potensi semua, tidak ada orang yang jelek gitu. Cara pandangnya lebih ke positif. Orang itu sebenarnya punya kekuatan asal dia bisa mengelola. Masuk mengelola pikirannya, mengelola emosinya, mengelola perilakunya. Nah, positivity ini merupakan perspektif keseluruhan tentang kehidupan untuk cenderung fokus pada semua hal-hal yang baik. Di cara pandang yang baik tidak hanya saat ini, yang lalu pun dipersepsi juga sebagai hal yang baik. Jadi misalnya bersyukur, berterima kasih, itu adalah cara pandang positif terhadap hal-hal yang sudah dilalui. Misalnya untuk mahasiswa PPG ya, sudah bisa melalui proses menjadi mahasiswa PPG, sudah lulus S1, diberi kesempatan, takdir kehidupannya dia kuliah lagi untuk menambah ilmu. Ini kan tidak semua orang punya kesempatan seperti itu. Nah, cara pandang seperti ini dengan bersyukur, alhamdulillah saya sudah mendapatkan ilmu lebih di samping S1 yang sudah dimiliki. Kemudian juga berterima kasih pada guru-guru, pada Allah, pada Tuhan yang sudah mengantar, sehingga Anda bisa sampai di posisi ini. Kalau dibandingkan dengan orang lain yang lebih kurang, yang mau kuliah aja susah, mendapatkan pekerjaan yang mungkin lebih layak dari guru, masih banyak orang yang seperti itu, kan tentunya bersyukur menjadi mahasiswa PPG. Ya, memang. Kemudian positivity juga bisa dilakukan di yang saat ini terjadi. Karena sekarang ini tugasnya banyak misalnya,
ya dijalani aja dengan senang hati. Ngerjakan tugasnya Pak Yanto ini menarik sekali sehingga dikerjakan. Wah, ini menantang ya. Jadi cara pandangnya adalah ini tantangan, bukan ini kesulitan. Kemudian di masa yang akan datang pun juga positif dengan hope, dengan harapan, hope. Oh, dengan ilmu yang saya miliki ini nanti saya bisa sumbangkan untuk orang lain. Mungkin Prof Yanto bisa punya kelebihan yang banyak, tapi saya sudah punya juga kontribusi dalam kehidupan meskipun tidak sebanyak orang-orang yang mungkin eh, tingkat pendidikannya lebih tinggi, gitu, profesor dan sebagainya. Tapi kan punya sesuatu yang bisa diberikan ke orang lain. Begitu, Prof. Jadi cara pandang positif itu tidak hanya saat ini saja, tapi eh, yang sudah berlalu, yang saat ini, dan yang akan datang. Sehingga keseluruhan hidup ini adalah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya, ya Mbak Ika, itu memang kadang-kadang saya kasih tahu begitu tuh ya saya tahu Pak itu semua, tapi nggak bisa menjalani. Ini faktor apa ya? Jadi bahwa pekerjaan kalau tidak dikerjakan itu nanti malah numpuk-numpuk. Ya saya juga mengalami dulu. Waktu sekolah di Amerika itu waktu summer kerjaan saya mancing aja, nggak pernah Yeah. lihat disertasi. Tapi begitu telepon teman saya, kok sudah jauh sekali langsung baru bertele-tele mengejarnya. Apa ya faktor apa ya orang supaya bisa apa coping with the problem dan sebagainya itu. Iya. Seringkali orang itu melihat tujuan itu terlalu jauh, Prof. Oh, masih lama. Oh, masih sebulan lagi. Oh, masih eh, nanti-nanti. Itu akhirnya ditunda-tunda. Karena memang kecenderungan orang akan terpacu itu ketika sudah sampai goal, akan sampai finish itu Ya. baru termotivasi. Oleh karena itu, salah satu resepnya adalah membuat goal yang begitu panjang itu menjadi goal-goal yang pendek-pendek, goal gradient gitu. Jadi kalau lulus itu masih 2 tahun lagi, kita potong menjadi goal yang pendek-pendek, misalnya sehari ini, buat agenda, buat apa ya, program-program kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu sehari. Kalau perlu ditulis di buku yang cantik gitu, Prof, Ya. dituliskan aku akan melakukan apa. Hari ini membaca buku 2 bab, kemudian ketemu dengan pembimbing misalnya, dan buat apresiasi diri ketika bisa melakukan apa yang sudah kita rancang tadi. Ya. Sehingga goalnya kecil-kecil, Prof. Mbak, jangan panjang gitu, nanti akan kelamaan. Ya, betul. Kalau sudah sukses lalu dirayakan kesuksesannya. Beli Iya. GoFood yang makan enak. Antara lain Bu ya. Nah, kembali ke Prof Julia tadi. Nah, supaya misalkan untuk menghindari orang kebiasaan menunda-nunda yang prokrastinasi itu apa yang harus dilakukan itu, Prof Julia? Iya, sebenarnya tadi sudah diterangkan oleh Bu Ika ya. Kebiasaan kita membuat rencana setiap hari itu yang merupakan short term goal ya. Jadi goal-goal yang pendek-pendek tadi itu penting dimulai dari setiap hari ya. Jadi kalau kita pagi itu sudah merencanakan mendata apa yang akan dikerjakan. Kemudian setiap malam itu harus diikuti evaluasi apa yang tidak terlaksana. Ya. Dan mengapa itu tidak terlaksana? Nah, di situ biasanya masalahnya itu yang ketemu itu. Sehingga memang kalau short term goals-nya itu terpenuhi satu persatu, maka long term goal-nya itu akan tercapai dengan tidak terasa. Makanya kalau di olahraga itu loh Prof, itu kan pelatihnya kan pakai sepeda, itu 1 meter di depan pelarinya itu. Dia cuma bawa stopwatch, ayo lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Nah, orang itu selalu begitu. Jadi ketika dekat, kalau dia melihat, wah saya harus muteri 10 kali lapangan, dia sudah frustrasi dulu, sudah stresnya berlebihan. Tetapi karena yang dilihat itu pelatihnya 1 meter di depannya membawa stopwatch dan keep motivating si trainee-nya itu tadi ya, jadi memacu pelarinya tadi. Nah, itu dia akan melihatnya pelarinya ini sehingga tidak terasa 10
lingkaran lapangan itu tercapai. Nah, ini yang sering disebut pacemaking ya. Jadi jangan melihat jauh tapi melihat dekat. Nah, kebiasaan kita itu bisa dilatih. Setiap hari tentukan membuat apa, kemudian setiap malam evaluasi apa yang tidak tercapai. Begitu, Prof. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ya untuk kedua-duanya, ini sama. Apa pesan Prof Yulia kepada para peserta PBG Prajabatan itu supaya dia sukses di mendapatkan sertifikat pendidik dengan ya walaupun stres yang moderate lah, tidak mungkin orang tidak stres. Tentu saja jawabnya bisa melaksanakan strategi itu tadi. Gimana? Yang lebih yang real misalkan saja. Ya katakan di UNJ ini ada mahasiswa PBG banyak sekali, itu ada 600-an kalau nggak keliru, atau bahkan ribuan mungkin. Gimana? Baik, saya bisa mengerti ya para peserta PPG ini sangat stres karena overload itu tadi ya. Nah, oleh karena itu load yang banyak sekali itu tadi silahkan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian mulai dikerjakan. Ya. Nah, dikala kita sudah melangkah maju, jangan mundur. Itu yang penting. Ya, jadi karena orang itu sering badan eksekusi kita, kalau kita punya keinginan itu yang sering disebut ego ya, ego, kekuatan, ego strength ya, itu sering lemah. Jadi punya keinginan tapi tidak dilaksanakan. Maka laksanakan kelompok-kelompok yang kecil yang disebut short term goal itu tadi sesuai dengan kapasitas kita. Sehingga kalau aspirasi kita terlalu tinggi itu juga bikin stres tersendiri itu. Gitu Prof Yan. Itu saya juga punya penyakit nunda-nunda itu ya, nunda-nunda beresin kamar dengan kertas-kertasnya banyak sekali itu, akhirnya karena nggak ada yang berani memindah kertas-kertas itu, akhirnya numpuk gak karu-karuan seperti orang nyusuh. Ya oke lah, nanti akan saya lakukan resep-resep itu Prof Yulia. Lalu gimana pesannya? Baik, saya melengkapi apa yang disampaikan Bu Yulia. Strategi lain yang bisa dilakukan adalah membayangkan saat kita dihadapkan pada situasi ketika kita dituntut situasi yang stres berat tadi, misalnya ditagih apa ya, kalau kita nilai ya Pak ya, tapi kalau untuk mahasiswa ditagih tugas, deadline dan PPG itu banyak sekali report yang harus dilakukan. Sekarang baca modul-modul di learning management system di apa yang diupload itu banyak. Ya, membayangkan situasi itu saja kan sudah ngeri ya, jangan sampai kemudian itu terulang lagi. Kemudian resep-resep untuk ngelola seperti yang disampaikan Bu Yulia tadi tentu akan bisa sangat membantu. Seperti yang mungkin kita lakukan saat ini ya, kita ditagih nilai misalnya. Ketika membayangkan saat ribet kita dengan waktu yang terbatas harus selesai dalam waktu yang terbatas juga, tentu kita tidak ingin lagi. Aku tidak ingin lagi terburu-buru, tidak ingin lagi tidur tidak nyenyak. Nah, bayangkan itu. Ketika itu dibayangkan, semoga itu bisa membangkitkan semangat lagi untuk bisa mengelola diri menjadi lebih baik. Oke. Prof, saya ingin menambahkan sedikit. Sebenarnya WA-WA-an tadi itu tuh ada gunanya juga, ya. Tetapi jangan berlebihan. Jadi sembari mengerjakan tugas, kita itu bisa berbagi stres. Ada rasa senasib sepenanggungan. Itu ternyata memotivasi kita untuk menyelesaikan tugas. Saya juga ini bingung begini, kelihatan berbagai macam perilaku orang yang stres itu membuat kita bahagia juga, kemudian membuat kita tenang juga untuk menuju pada penyelesaian tugas itu. Begitu Prof tambahannya. Ya oke lah. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bersama kita menemani para mahasiswa PBG Prajabatan. Insya Allah informasi dari para psikolog ini, saudara-saudara, perhatikan, laksanakan. Nggak cukup diperhatikan, nggak cukup dimengerti, tapi dilaksanakan. Action. Jadi ini ada keterkaitan dengan growth mindset juga ini sebetulnya. Yang oleh Carol Dweck di Psychology of Success itu, kalau Anda sempat membaca, bacalah. Tapi saya nggak yakin Anda sempat. Saudara sudah overload terhadap modul-modul yang harus dibaca.
Terima kasih Prof. Yulia, terima kasih Dr. Ika. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.